Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Enggak. Ya, selamat malam Bang Lukman Tara, apa kabar? Sehat, Coach. Nah, Ya, udah lama sehat. kita nggak ketemu nih, Coach ya. Dan malam Ya. ini kita akan bahas apa, Coach? Apa yang bisa dihadirkan untuk para pendengar? Ini motivasi dari pelaku usaha dari mana? Ya, jadi hari ini saya mengundang sebuah bisnis gitu yang adanya di desa. Ya, ini kebetulan di daerah Bandung, ya Bandung Selatan sepertinya ini Kabupaten Bandung. Ya, namanya Wayang Windu. Nah, di sini ada Mbak Azahra, ya sebagai pemilik dan pengelola kedai, ya kedai susu, ya Wayang Windu. Dan ini daerahnya di daerah Desa Tarumajaya. Jadi di desa nih, di kilometer nolnya Citarum, Bang Lukman. Mantap. Dan itu kecamatannya Kecamatan Kertasari. Ya. Jadi hari ini yang kita angkat adalah bagaimana di desa bisa juga bangun usaha, yaitu produk olahan dari susu sapi, bisa jadi karamel, ya makanan, terus minuman. Nanti Mbak Azahra yang akan cerita nih bagaimana ngembangkannya, Bang Lukman. Iya. Halo Mbak Zahra, selamat malam. Halo, selamat malam. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat dan baik. Iya, harusnya sehat ya, Coach ya, karena ini olahan susu juga gitu ya. Iya, betul. Mengajak untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Iya. Sebenarnya kita juga ingin tahu, Mbak Zahra, ini apa ide awal yang dimiliki untuk membuat produk olahan kan dari susu ya di desa ini? Betul. Jadi sedikit saya menceritakan bahwa Wayang Windu ini sebetulnya itu resep warisan, Coach. Resep warisan yang produk pertamanya itu permen susu yang sudah beroperasi sejak tahun 2004 gitu. Jadi awal muncul idenya itu karena di desa saya itu susu murni itu sangat melimpah, sangat banyak sekali. Jadi ada kegiatan dari pemerintah mengadakan pelatihan bagaimana cara mengolah produk olahan susu, dan nenek saya itu satu-satunya yang berhasil begitu. Dari pelatihan tersebut bisa menghasilkan produk dan memaksimalkan susu murni yang memang sangat melimpah sekali ketika dulu itu di kampung halaman saya. Kemudian tahun 2013 dilanjutkan oleh ibu saya karena nenek saya meninggal. Pada tahun 2019 saya ikut mengembangkan usaha ini karena memang kedepannya itu memiliki potensi, apalagi desa saya ini sudah ditetapkan sebagai desa wisata gitu, Coach. Iya. Produknya apa aja sekarang, Mbak Zahra? Untuk produknya sekarang apa aja? Sekarang itu produknya itu tidak hanya permen susu aja, tetapi ada kerupuk susu juga. Selain ada kerupuk susu, ada juga susu murni. Jadi kita menyediakan tempat, ada kedai susunya, tidak hanya menjual permen susu, tapi menjual susu murninya juga dengan berbagai varian rasa. Ya, Coach Getty, ini kalau kita bicara pelaku UMKM ini kan tidak sedikit juga ya yang dari turun-temurun gitu atau warisan gitu ya, Coach ya. Iya, apa tantangannya, Coach, untuk bisa kekinian gitu atau mengikuti zaman? Iya, jadi Mbak Azahra ini adalah generasi 3 gitu ya, Bang Lukman. Generasi 3. Artinya dari neneknya, ibunya, terus ke Azahra untuk meneruskan bisnis ini. Tantangannya adalah belum tentu generasi berikutnya menyukai bisnis dari orang tua sebelumnya atau neneknya gitu ya. Dan ini yang sebenarnya menjadi tantangan. Padahal itu sebuah potensi. Ngapain kadang-kadang mau cari pekerjaan di luar daerah atau keluar dari desa, tapi ternyata tidak ada jaminan bahwa bisnis itu akan tumbuh. Nah, Mbak Azahra karena di daerahnya sangat banyak sumber daya susu ya dari susu sapi, mereka berproduksi, mereka membuat sesuai dengan kearifan lokal permen susu. Dan ini juga Mbak Azahra ini ada kedai susunya juga di daerahnya, di desanya ya. Jadi Desa Tarumajaya ini di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, itu di desanya Mbak Azahra ini bikin namanya kedai susu
Wayang Windu sesuai dengan nama Oh. bukit atau gunung ya dekat situ ya, Mbak Zahra ya? Nama gunung coach ada di depan kedainya itu Yes, ada gunung namanya iya Wayang Gunung Gunung Wayang Wayang. Windu gitu. Dan itu adalah hulu sungainya Citarum di kilometer Betul, 0. betul. Ini menarik sekali ya kalau di saat semua kedai ini kebanyakan kedai kopi, tapi ini kedainya kedai susu gitu ya, Susu. Mbak Zahra. Nyusul kalau di sini bukan ngopi. Karena untuk pendengar yang juga melihat tayangan di RRI Net ini ternyata juga ada berbagai varian rasa ya, Mbak Zahra ya. Iya, Kalau dari ada video rasa yang kami terima nih. banyak varian rasanya, ada rasa stroberi, gula aren, coklat. Jadi banyak pilihan varian rasanya untuk susu murninya. Tantangannya apa ketika ini ingin mengikuti perkembangan zaman di mana susu mungkin juga tidak semua orang suka, tapi harus bisa diterima banyak masyarakat, gimana, Mbak Zahra? Untuk menghadapi tantangannya itu yang pasti selalu beradaptasi. Eh, Entah itu dari segi teknologi, kita juga punya membangun brandnya itu dengan selalu update di Instagram, di TikTok. Sekarang juga kita eh, sedang fokus untuk menjual di platform online juga, menjual produknya juga secara online juga. Kemudian dari segi produknya juga kita terus berinovasi, yang tadinya hanya 3 varian rasa, sekarang jadi hampir 10 varian rasa. Jadi biar pengunjungnya tidak bosan gitu. Selain itu juga dari segi tempatnya yang awalnya itu hanya cukup untuk 4 meja waktu ketika ibu saya merintis kedainya, tapi warung dulu belum ada nama Wayang Windu, belum membangun brand. Tapi dengan saya dikembangkan bagaimana apa yang kita miliki itu bisa dimaksimalkan gitu. Tidak hanya usahanya itu tidak hanya bertahan tapi bisa bertumbuh walaupun hanya sedikit sedikit demi sedikit tapi terus bertumbuh gitu. Jadi dari segi tempatnya saya terus berinovasi apa yang dibutuhkan oleh para wisatawan, apakah mulai dari fasilitasnya, kemudian dari produknya, intinya selalu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Si Ya, tantangannya harus terus berinovasi. Coach Getty, kalau kita Yes. bicara kopi kan rasanya tidak terlalu sulit nih kalau untuk menawarkan Iya. kopi ya, karena kalau susu ini bagaimana, Coach? Gimana untuk bisa para pelaku usaha ini bisa diterima kalangan luas ini? Ya, jadi segmennya ini menarik wisatawan yang datang itu wisatawan lokal. Jadi Desa Tarumajaya ini 2,5 jam dari Bandung, Bang Lukman. Jadi lumayan jauh dan itu tidak dekat dari Bandung ya. Dan itu jalannya udah bagus, menyusuri dan menuju kepada Citarum kilometer 0. Di situ ada tempat wisata, ya ada wisata gunung, wisata sungai. Nah, Desa Tarumajaya ini agak lumayan di ujung ya, Mbak Azhara ya? Iya, di ujung dan Di ujung. suasananya itu masih asri banget, Coach. Wow. Jadi Ya. kalau para wisatawan ke sini tuh, wah ini udaranya masih segar gitu. Terus yang jadi ikon oleh-oleh di Kertasari itu yaitu beli produk dari Wawin ini gitu, susu Iya. murni dan permen susunya. Jadi ini sebelah-sebelahan sama Pengalengan nih. Iya, betul, Rudi. tetanggaan sama Tetanggaan Pengalengan. kecamatannya. Iya, betul, Coach. Saya pernah ke Pengalengan, tapi kalau ke Tarumajaya belum pernah ketemu sama Mbak Azhara ini, karena Mbak Azhara ini ikut program kita yang waktu itu tentang level up di Kementerian Kominfo, Bang Lukman. Nah, dari situ Mbak Azhara mulai membuat variasi, membranding, terus memperkaya konten digitalnya gitu ya, sehingga orang kalau ke sana kayak main sepeda gitu ya, sepeda gunung tuh banyak tuh mampir untuk minum susu gitu ya. Jadi segmennya segmennya sangat unik gitu ya, dan juga sekarang ada produknya permen susu itu sangat menarik karena jarang gitu ya permen susu yang ada, dan ini bisa dicontoh oleh daerah-daerah lain yang memiliki sumber daya yang memadai tapi kurang kreativitas untuk ngembangin produk sumber daya tersebut gitu. Nah, ini salah satu contoh di desanya juga jauh, tapi dari lokal aja ya. Dari pasar lokal aja sekitar tetangga sebelah, kecamatan sebelah itu aja udah bisa tumbuh Wayang Windu, dan itu cukup untuk membuat penghasilan masyarakat desa itu meningkat, Bang Lukman. Pendampingan tahun berapa ya, Coach, ke Mbak Zahra ini? Tahun 2023 pada saat itu. 2023. Ya, jadi udah 2 tahun yang lalu.
dan sampai hari ini terus berkembang dan itu satu prestasi karena Mbak Azhara ini juga binaan BRI ya Mbak Azhara ya. Iya, saya binaan BRI juga. Iya, jadi UKM yang belajar contohnya adalah Mbak Zahra. Ada program dia ikut karena memang bagi para UKM yang mau tumbuh, mereka punya keterbatasan dari pembiayaan untuk belajar, tapi mereka ikut walaupun harus menempuh jarak ke Bandung aja 2,5 jam ya Mbak Zahra. 2,5 jam. Betul. Karena waktu itu kelasnya di Bandung, turun gunung. Kelasnya di Bandung, Mbak Azhara turun ke Bandung dari Desa Tarumajaya dan tetap semangat dan luar biasa. Ini satu prestasi yang harus bisa dicontohkan dan juga ditularkan ke desa-desa sekitar nih. Iya. Ini jadi destinasi pilihan juga untuk masyarakat yang saat ini mungkin mau mengajak anaknya. Saat ini kan sedang liburan sekolah ini ya. Oh, iya, betul sekali. Tadi udaranya sehat dan juga disajikan tadi olahannya juga sehat karena dari susu ini juga ya berarti ya Mbak Zahra ya. Nah yang saya tertarik masalah ini tadi kerupuk itu bagaimana Mbak Zahra? Kerupuk susu ini ada produknya, boleh ditampilkan? Boleh dong. Boleh sekali. Ini ada kerupuk susunya. Ada kerupuk susunya. Jadi kalau kerupuk susu ini memang terbuat pure dari susu murni. Wow. Susu murni, tepung tapioka dan penyedap rasa tanpa bahan pengawet gitu. Jadi rasanya itu unik, gurih tapi ada rasa susunya gitu. Wow. Dan tiap kali orang nyobain itu karena mungkin unik ya, jadi yang pernah nyoba itu beli lagi gitu. Jadi cemilan memang, jadi cemilan karena memang cemilan bisa dibilang cemilan langka karena nggak semua daerah bisa memproduksi kerupuk susu karena tidak semua wilayah juga daerahnya itu penghasil susu murni juga gitu. Iya. Dan yang pasti membuat orang penasaran sebenarnya kerupuk susu ini kan saya aja baru dengar ini. Coach Getty, Mbak Zahra kita undang pendengar boleh ya yang ingin bergabung. Boleh, silakan. Pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami silahkan di 021 352 3172, 021 384 4545 atau 021 386 6712. Saat ini kami berbincang bersama dengan Coach Margetti Herwin atau Coach Getty dan juga pemilik usaha atau owner produk olahan susu Wayang Windu Mbak Zahra Putri Wahyudi. Sudah tersambung kayaknya Coach ini fansnya Coach Getty juga. Ada Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Selamat malam Bung Lukmantara. Ya. Silakan. Malam Coach Getty. Malam Bu Dinda. Malam Coach Getty ada dalam lingkaran ya Bung Lukman ya. Silakan Bu. Ya, silakan Bu Dinda. Banyak-banyak minum susu ya Coach Getty ya. Susu sehat. Kan juga apa lagi? Oke, Sampurasun. Ya. Ya, silakan Bu Dinda. Sampurasun, kumaha damang. Kok nggak ada suaranya? Ya, terdengar Mbak Zahra. Ya, silakan Bu Dinda, apa yang mau ditanyakan? Kedengeran jawabannya soalnya. Suaranya Teh Zahra tuh nggak kedengeran. Kalau di Bandung itu panggilannya Teteh. Ya. Teh Zahra. Kalau nggak salah tadi di awal itu produk pertamanya itu permen ya. Apakah permen yang itu kedengeran sekarang? Permen yang ada di pasaran itu yang itunya putih, bungkusnya putih, ada titik-titik bintik apa pink apa-apa itu yang seperti itu apa bukan ya? Karena enak sekali itu. Sejenis produknya. Oh begitu, sejenis ya, ya udah. Kalau ada produknya boleh juga Mbak Zahra ditampilkan boleh? Oh ini ada produknya. Oh ya. Milk caramel. Ini kemasan kita yang terbaru yang lebih modern. Ada juga yang kemasan lebih klasik gitu. Ini yang lebih modernnya kita berinovasi dari segi tampilan biar lebih kekinian. Itu dijual di mana aja tuh Mbak Azhara? Ini dijualnya di minimarket. Toko oleh-oleh juga ada. Oleh-oleh ya. Juga ada. Saya lihat di Cimory juga ada ya Cimory. Di KPB di rest area yang di Pangalengan juga ada. Di Lembang juga ada, iya. Di Lembang juga ada. Jadi di toko-toko retail itu ada nggak ya Teh Zahra atau hanya di tadi itu di rest area? Di retail modern juga ada, tapi hanya di wilayah yang dekat lokasi produksi.
begitu. Oh, berarti masih susah carinya untuk yang retail. Nanti ada, pokoknya link buat pembeliannya ada. Tenang aja Bu Dinda, kalau masih Nanti kesulitan Bisa kirim online. link marketplace-nya. Zahra, kan susu. Seperti tadi Bung Lukman bilang kesigeti ya. Kalau kopi itu kayaknya peminatnya banyak, tapi susu ini memang agak-agak ini. Nah, kesulitan apa Teh Zahra untuk di lingkup Bandung Selatan ini? Apakah memang sesulit itu kah? Karena kalau kopi itu orang pasti cari, kalau susu sepertinya agak jarang gitu ya. Padahal susu itu kan sehat. Selama ini untuk pemasaran selain memang di wilayah di Bandung Selatan itu sekarang sudah merambah kemana? Sukses untuk Teh Zahra. Coach Getty. Baik. Terima kasih Bu. Kapan dong? Baik. Terima kasih ya. Makasih Ya, Bu Dinda di Bogor. Mungkin bisa ditanggapi Mbak Zahra tadi ya untuk Baik. Untuk susu murninya kita itu memang untuk pemasarannya, distribusinya itu karena susu murni itu benar-benar murni, jadi gampang basi. Jadi kita itu untuk produk susunya itu hanya di kedai susu saja, karena salah satu produk yang beresiko tinggi, sangat mudah basi, tidak bisa dikirimkan melalui ekspedisi walaupun hanya someday. Jadi saat ini jika ada pengunjung yang ingin beli susu murni itu pasti langsung datang ke kedai susunya begitu. Tetapi untuk memperluas distribusi produknya, kami fokus untuk mengembangkan produk olahan susunya, yaitu dengan berjualan di marketplace, memperluas distribusinya ke tempat oleh-oleh di area wisata begitu, terutama seperti di Lembang, di Pangalengan, dan di Kertasari. Itu sih strategi yang kami lakukan. Mau tanya sebenarnya bagaimana pertemuan dengan Coach Getty, tapi ditunggu ya. Ada Pak Max dulu di Jayapura yang mau bergabung. Pak Max, selamat. Silakan, Pak Max. Ya, selamat malam Pro 3. Selamat malam Bung Lukman. Ya, malam Pak. Silakan. Malam Pak. Selamat bertugas. Kemudian untuk Coach. Yes. Coach. Bersama ini Ibu siapa tadi? Bu Zahra. Bu Zahra. Ya, Bu Zahra, luar biasa. Tertarik sekali saya dengar ini susu dijadikan kerupuk ini. Nah, sama saya berarti ya. Kita rasanya kayak apa ya? Coba dikirim ke Jayapura dong. Ya, itu kira-kira bisa produksinya itu bisa dikirim ke daerah-daerah lain, misalnya ke Jayapura atau kota-kota lain yang ada di Indonesia ini. Rasanya penasaran juga saya dengar ini ada kerupuk yang dibuat dari susu ini. Oke. Demikian juga ada permen dari susu. Luar biasa Bu, semangat ya. Luar biasa. Itu salah satu trik yang memang sama sekali tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, yang hanya ada di Bandung saja ya. Oke, itu saja saya sampaikan. Selamat buat Ibu, tetap semangat dalam usahanya, Tuhan berkati selalu, dan tetap semangat untuk Indonesia. Baik. Oke, begitu Terima aja. kasih Pak Max. Terima kasih Pak Max di Jayapura. Silakan, mungkin mau ditanggapi Mbak Zahra. Untuk pengiriman produknya bisa ke seluruh Indonesia untuk produk permen dan kerupuknya begitu. Jadi aman karena expirednya juga 6 bulan. Jadi aman banget Pak, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Nanti kita spill ya. Ke mana aja nih Mbak Zahra, kirimnya sudah kemana? Ada yang beli ini, ada nggak ke luar negeri atau daerah paling jauh dari Bandung tuh di mana? Masih Indonesia, terakhir pesanan dari ke Pulau Kalimantan. Dari Kalimantan produk olahan. Iya. Tapi mayoritas masih di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, masih Jabodetabek mayoritas kebanyakannya. Iya. Tadi Mbak Zahra pertemuan dengan Coach Getty di 2023 ya Coach ya? Yes, 2023. Apa sih kendala dan akhirnya terpecahkan gitu ya ketika mendapat juga pendampingan dari Coach Getty ini? Mbak Zahra. Setelah mengikuti pendampingan yang pastinya itu jadi lebih banyak evaluasi. Oh, harusnya seperti ini ya. Jadi lebih terarah lagi gitu. Dan sekarang juga benar-benar setiap ilmu yang sudah saya dapatkan ketika mengikuti program itu dievaluasi lagi gitu. Dari segi produk, pelayanan, bagaimana membangun pelanggan yang loyal gitu, memaksimalkan
pelanggan yang potensial gitu. Banyak sekali manfaat ketika kita mengikuti program, ketika kita mau terus belajar lagi gitu, karena bisnis ini memang eh, tidak pasti gitu. Jadi kita harus banyak belajar lagi, lebih terus membangun relasi, berkolaborasi juga gitu. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika kita para pelaku UMKM, apalagi yang bisnisnya masih kecil, itu harus banyak belajar, membangun relasi. Itu penting banget dan kerasa banget sama saya sekarang gitu. Coach, kalau bicara evaluasi strategi itu idealnya berapa lama sekali, Coach? Ya, jadi kalau kita bisnis punya target 1 tahun, Bang Lukman, kita bisa evaluasi untuk strategi 1 tahun itu per 3 bulan. Per Jadi 3 ada bulan. kuartal 1, kuartal 2, 3, 4, karena biasanya bisnis per kuartal itu beda. Ya, beda kondisi, beda situasi. Contohnya kemarin Januari Maret ada Lebaran, terus nanti April sampai Juni ini ada Idul Adha gitu ya. Apa momen-momen yang memang kita bisa lihat, apalagi sekarang banyak liburan panjang bulan Mei ini ya Mbak Azahra ya. Iya betul, ada tiga minggu itu full. 3 libur panjang di bulan Mei ya, dan otomatis orang pasti banyak berlibur ya, apalagi ke daerah-daerah pedesaan, pegunungan ya. Dan itu menjadi sebuah strategi yang perlu dievaluasi. Dan nantinya target 1 bulan itu kita bisa evaluasi per minggu. Jadi pada saat saya dampingi UKM di Bandung, itu ada 25 UKM, bisnisnya beda-beda. Ada fashion, ada kuliner, ada craft gitu ya, dan ada produk susu, produk macam-macam. Apa yang membuat mereka itu semuanya tumbuh? Karena saya menjelaskan cara berpikir di dalam bisnis, metodologi dalam menggali segmen pasar yang mana yang memang potensial, dan juga memberikan sebuah tools untuk bisa mengelola bisnis modelnya, bisnis strateginya, bahkan bisnis development-nya dari masing-masing pebisnis ini. Makanya itu yang jadi membuat mereka punya tools dan terus tumbuh. Nggak terbatas pada saat saya dampingi aja, atau pada saat teman-teman coach di jajaran saya itu juga mengcoaching. Jadi setelah itu mereka bisa terus belajar, karena kita memberikan sebuah fondasi bisnis, sebuah tools dan metodologi yang bisa dipakai kapanpun. Sehingga peralatan tools ini bisa digunakan di kondisi-kondisi yang berbeda ke depannya gitu, Bang Lukman. 3 bulan sekali gitu ya untuk evaluasi strategi ya, karena tadi ya dinamikanya selalu ada gitu ya dalam usaha gitu ya. Nah, Mbak Zahra, ini banyak yang penasaran gitu ya, terkait mungkin juga lebih ke tadi kerupuk gitu ya. Saya juga jujur penasaran sekali gitu, kerupuk dari susu tuh rasanya seperti apa gitu. Nah ini kan rasanya unik dan enak. Iya, kan ini baru gimana untuk bisa pendengar ataupun masyarakat ini bisa mendapatkan kerupuk itu, bagaimana untuk pemasarannya, lewat mana? Bisa di marketplace, bisa boleh saya sebutkan? Iya, itu langsung boleh. Bisa dipesan di TikTok Shop, ada nama brandnya Wawin, nanti bakal ada, langsung dibeli saja. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia untuk produk olahannya. Kemudian ada di Shopee juga, ada di TikTok Shop, Tokopedia juga ada gitu. Iya, Wawin ini Windu. Wawin pakai D belakangnya ya? Apa? Pakai D di TikTok Shop. Di TikTok. Ya, agar mudah dalam pencarian ini. Wawin ya, WAWIND, Wawin gitu ya, Wayang Windu atau singkatan dari Wayang Atau Windu. bisa bisa lewat Instagram juga, ada kedai susu Wayang Windu. Nah itu mulai terbesit untuk buat kerupuk itu kan warisan olahannya hanya berupa permen aja gitu. Nah untuk kerupuk ini gimana, Mbak Zahra? Kerupuk ini juga karena pada awalnya itu ikut pelatihan dari desa. Dari pemerintah juga, tapi dari banyaknya peserta itu memang tidak semuanya berhasil gitu mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat. Yang bisa bertahan sampai sekarang mungkin ya usaha keluarga ini gitu, yang terus sustain, terus maju gitu, terus bisa bertumbuh. Coach, gimana Coach tantangannya untuk para pelaku usaha atau UMKM? Tadi Mbak Zahra katakan dari sekian banyak yang yang ikut pelatihan, tidak semuanya yang bisa berkembang ataupun konsisten. Itu gimana Coach? Ya, jadi kesukaan ya.
passion ya, kita nyebutnya passion sama semangat kita dalam meneruskan atau menjalankan bisnis yang kita tekuni, itu menjadi salah satu modal utama, Bang Lukman. Karena soal nggak bisa, itu berarti bukan kita langsung menolak untuk kita tidak lanjutkan. Masalahnya kita belum biasa. Jadi begitu kita udah biasa, kita terus melakukannya, pasti ada jalan, pasti ada ide baru, pasti ada resep baru yang terus dikembangkan, dan bisnis ini ya sustainability tadi, bagaimana berkelanjutan ke depan. Dan Mbak Azahra ini adalah generasi ketiga yang generasi milenial gitu ya. Dan Gen Z, kalau ada yang bilang kan, wah Gen Z ini orangnya susah untuk tumbuh, kebanyakan pindah-pindah kerja, atau kalau bisnis itu bosenan gitu ya. Saya banyak binaan saya atau yang saya dampingi itu justru mereka itu Gen Z, tapi mereka orang yang tumbuh di bisnis, mereka punya semangat, punya motivasi, dan punya impian ke depan untuk terus bermanfaat buat orang sekitar, Bang Lukman. Itu poin pentingnya. Akhirnya dipatahkan ya stigma Gen Z yang negatif tadi ya. Tapi menjaga mentalnya gimana, Coach? Kalau usaha itu kan pasti naik turun gitu. Ketika ada di bawah atau sedang turun, ini kadang tidak sedikit gitu yang udah deh tutup aja, atau udah deh kita ganti usahanya atau apa. Gimana Coach untuk jaga? Jadi kalau orang malas dan gagal, sebenarnya itu adalah orang yang tidak punya kejelasan tujuan. Jadi sebenarnya orang itu gagal itu menjadi satu hal yang jarang kita akan raih kalau kita punya tujuan yang jelas ke depan. Karena kegagalan yang kita hadapi dalam mencapai tujuan itu adalah keberhasilan yang tertunda gitu. Bukan kita anggap gagal terus kita nggak lanjutkan lagi. Ayo terus lakukan, karena mungkin satu kali ada yang berhasil, tapi ada yang 99 kali baru dia berhasil. Nah begitu berhasil, dia pasti tidak akan turun lagi, karena dia sudah mengalami banyak pengalaman, banyak kegagalan yang mendapatkan pelajaran berharga. Seperti itu Bang Lukman. Jadi ini para generasi muda, para pengusaha UKM ya, memanfaatkan sumber daya sekitar, kearifan lokal ya, tidak harus kuliner, ada yang craft, ada yang mungkin tadi kopi gitu ya. Itu saya rasa bisa dikembangkan, jangan mencari sesuatu yang tidak ada. Justru bahan bakunya dari luar jadi mahal gitu kan. Itu yang harus benar-benar dikuatkan, sehingga mentalnya pun jadi mereka punya keunikan kayak Azahra. Orang kalau mau susunya ya datang ke sana. Penasaran orang. Datang dia ke, walaupun 2,5 jam dari Bandung dia datang gitu ya. Bahkan ada yang main sepeda main ke sana gitu ya, dan itu nanjak kan Bang Lukman. Yang nanjak banget memang. Tapi masih bisa diakses untuk kendaraan roda 4 berarti Mbak Zahra atau masih bisa, masih ada akses juga ya. Nah Mbak Zahra tadi ya, kalau bicara masalah usaha ini mungkin naik turunnya gitu, Mbak Zahra bisa konsisten hingga saat ini bagaimana? Yang bisa bikin konsisten itu niat kita berusaha itu harus kuat dan jelas gitu, karena memang gak gampang juga menghadapi naik turunnya berbisnis. Tapi kalau niatnya kita memang bukan hanya untuk diri kita sendiri, karena niat saya itu pengen memberikan manfaat, ingin memberdayakan masyarakat di desa saya gitu. Jadi alhamdulillah selalu diberi jalan, walaupun memang ketika ada sedang turunnya ya harus pintar-pintar dalam memanage semuanya begitu. Tapi yang pasti itu memang harus memiliki mental yang kuat, apalagi buat para pengusaha muda memang harus benar banget tujuan dan niatnya memang harus kuat gitu. Biar apapun di depan sana, apapun yang kita hadapi di depan sana bisa dilewati begitu sih. Dan selalu pasti ada jalan, dan pasti selalu ada jalan aja gitu kalau kita mau terus berusaha, terus berdoa dan memaksimalkan yang terbaik, pasti ada gitu. Karyawan ada berapa sekarang Mbak Azahra karyawannya? Sekarang alhamdulillah pegawai tetap itu ada 3, yang enggak pegawai tetap 1 gitu, jadi total 4 gitu. 4 ya, wah luar biasa. Jadi membantu ya, semangatnya tadi membantu masyarakat sekitar juga ya Mbak Zahra ya, makanya Mbak Zahra bisa kuat gitu dalam menghadapi dinamika usaha tadi ya, naik turunnya. Coach, ini gimana sih Coach kalau bicara masalah pemasaran ya, strategi gitu ya, tadi ya bicara pemasarannya udah melalui marketplace gitu, untuk mungkin pelaku usaha lainnya ini kan memang udah berbondong-bondong melalui marketplace gitu. Tapi di marketplace kita ketahui
mungkin ada beberapa produk yang sama gitu ya, Coach. Gimana untuk bisa membedakan kita dan bisa jadi teratas juga, gimana Coach? Ya, jadi pada saat kita mempelajari bagaimana kita membuat konten di sosial media, kita bukan cuma jual produk nih, Bang Lukman. Jadi ada proses yang divideokan jadi konten, ada tentang produk kesehatan yang membuat itu jadi menarik untuk disimak gitu ya. Ada tempat yang sangat suasana desa gitu ya, itu yang ditonjolkan dengan kelengkapan fasilitas yang dimunculkan sehingga orang mau ke sana gitu ya, orang mau datang dan orang melihat perbedaan produk yang A dengan produk yang B. Karena produk yang A itu mungkin cuma dagang produk aja, dia pabrikasi. Tapi yang ini bukan cuma sekedar jual produk, membantu masyarakat sekitar, memperkenalkan budaya pedesaan, bahkan ini turun-temurun dari produk olahan susu. Dan orang bukan cuma beli produknya, tapi juga membantu masyarakat desa sehingga punya penghasilan. Kan seperti itu, Bang Lukman. Karena ini menarik, para olahragawan pesepeda ya, itu kan sering main ke Puncak, ke Bogor. Itu ternyata menurut penelitian bahwa masyarakat di daerah Bogor, Puncak ini mendapat penghasilan tambahan setiap Sabtu Minggu. Karena ada orang-orang yang main sepeda, dia mampir untuk makan sekedar pisang goreng atau singkong, tapi itu membantu penghasilan masyarakat desa gitu ya. Dan di Bandung ini sama, trennya sama. Saya udah keliling ke Jawa Tengah, ke Malang, itu sama. Khususnya setelah kita itu pandemi, orang itu gemar berolahraga, sepeda, jalan pagi, dan itu menjadi sebuah tren di mana sekarang kalau libur panjang itu pasti deh Bandung macet, Puncak macet. Jadi orang tuh kesukaan untuk jalan-jalan dan mendapat udara segar pegunungan atau pedesaan ya, karena sudah jenuh dengan sehari-hari di kota besar gitu. Mereka berlibur untuk mendapatkan sensasi yang beda. Jadi perbedaan itu Bang Lukman, ya, keunikan itu yang membuat kita bertahan. Ya. Mbak Zara mungkin bisa di-spill dikit ya, atau tipis-tipis ya. Ketika melanjutkan usaha warisan gitu, belum mendapat pendampingan gitu, pembinaan ataupun tadi ya dari berbagai kementerian atau lembaga tadi ya. Ini bagaimana untuk omsetnya meningkat pesat berapa ratus% atau seperti apa? Yang saya rasakan itu, yang paling kerasa itu kita lebih mudah untuk berkolaborasi, entah itu dengan toko oleh-oleh, terus ketika ada program-program dari BRI, beliau itu selalu order ke kita gitu. Ada di kegiatan event di Jakarta, kemarin juga beberapa minggu yang lalu juga beli permen susu. Kemudian ketika kita mengikuti program-program dari pemerintah maupun BUMN, banyak sekali informasi gitu, entah itu pelatihan, bisnis matching, di mana ketika mengikuti kegiatan tersebut, saya bisa bekerja sama dengan toko oleh-oleh, kemudian bisa mendapatkan teman-teman relasi yang memang satu bidang dengan saya, jadi bisa saling sharing pengalaman dan ilmu juga gitu. Jadi nggak ketika bisnis kita lagi stuck, tapi ketika kita sharing dengan teman-teman yang sefrekuensi itu memang sangat-sangat membantu gitu. Jadi lebih luas dari segi relasi, ilmu, dan bisa lebih mudah berkolaborasi. Itu yang saya rasakan. Yang dulunya saya itu ketika belum ikut program-program pelatihan, saya itu belum bisa memasuki produk ini ke toko-toko oleh-oleh, belum bisa bekerja sama. Tetapi ketika saya ikut pelatihan, mendapatkan informasi, saya bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, dan prosesnya itu memang lebih diutamakan gitu, karena kita binaan dari kegiatan-kegiatan tersebut begitu. Baik. Iya, terima kasih Mbak Zara ya. Coach, terakhir mungkin ini terkait dengan link ya tadi ya, relasi gitu ya. Gimana sih Coach untuk bisa, kan tidak sedikit juga pelaku usaha yang malu-malu gitu ya. Beraninya hanya melalui konten-konten saja gitu, dan tapi untuk bisa membuka komunikasi atau membuka jaringan ini rasanya emang masih agak malu. Gimana Coach? Ya, jadi kalau kita berbisnis UKM, ya, kita akan sangat punya keterbatasan dalam melengkapi sumber daya. Sumber daya jaringan, sumber daya modal, sumber daya untuk membuka pasar yang baru, itu
terbatas. Kalau kita yang menjalankan itu semua sendiri, itu biayanya pasti besar, Bang Lukman. Tetapi dengan berkolaborasi, ikut organisasi, ikut komunitas bisnis sejenis, ya, justru kita nggak bersaing. Jadi ada yang takut, nanti produk saya ditiru. Enggak, justru disitulah kita belajar tentang pengalaman dari bisnis sejenis yang lain. Dan kita juga tahu ternyata sumber daya yang belum kita punya bisa kita kolaborasiin. Bahkan kayak tadi Mbak Azahra bilang toko oleh-oleh gitu ya, terus area, itu akan lebih senang mereka beli produk yang sudah terbukti bagus. Jadi produk ini sudah diuji dan BRI itu beli rutin, Bank Indonesia. Ini pemerintah perannya di sini. Apalagi dengan menumbuhkan bisnis-bisnis yang melibatkan masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar, itu yang perlu kita galakan lagi ke depan, sehingga masyarakat desa itu punya pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan tidak terlalu jauh pendapatannya dengan masyarakat kota gitu, Bang Lukman. Iya, baik. Coach Getty, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 dan juga Mbak Zahra Putri Wahyudi. Terima kasih banyak ya untuk berbagi motivasinya juga untuk para pelaku UMKM di Indonesia. Sehat dan sukses selalu Coach Getty dan Mbak Zahra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional.